Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Syafiq semua. Kembali lagi bersama aku, Farah Azhar, di Syafiq Weekly Cast. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Syafiq semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, di podcast kita kali ini berbeda dengan topik sebelumnya, kita membahas tentang saham syariah. Kali ini kita akan membahas tentang investasi di kalangan santri. Wah, topik yang menarik ya tentunya. Dan kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani oleh narasumber yang keren banget, yaitu Pak Danang Teguh Qayyimi. Halo, selamat pagi Pak Danang. Halo Farah, selamat pagi. Pagi, kembali lagi nih Pak di podcast Syafiq Weekly Cast. Ya. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Farah? Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, FYI, Pak Danang ini adalah Executive Director dari Syafiq Uno Yogyakarta dan beliau juga merupakan salah satu dosen di salah satu universitas ternama di Indonesia. Dan Pak Danang ini, karena kita sekarang ngomongin soal santri, beliau juga punya background santri dong tentunya. Bener Pak Danang? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi tentunya kita nggak salah pilih narasumber kali ini. Oke, nah ngomongin soal investasi pada santri, mungkin teman-teman di sini barangkali ada yang santri sedang menonton sudah nggak asing atau mungkin masih ada nih yang asing tentang kata investasi. Mungkin buat awalan nih Farah mau tanya dulu ke Pak Danang, sebenarnya apa sih Pak urgensinya santri nih kita mengenal tahu soal investasi, dan sebenarnya kalau dari sudut pandang Pak Danang sendiri, sejauh mana sih Pak santri itu mengenal tentang investasi? Ya, dari santri dulu ya. Kenapa kok santri gitu? Karena santri ini menarik karena dia adalah komunitas atau masyarakat yang dengan spektrum, kalau di pesantren itu kita punya kebermanfaatan gitu ya, kebermanfaatan yang sangat luas gitu. Kita belum dapat itu di tempat lain, misalnya di perguruan tinggi gitu ya. Biasanya mereka sangat khusus itu, nanti akan itu nanti akan meluluskan alumni yang berprofesi atau berkiprah di bidang-bidang tertentu. Santri ini sangat luas gitu, dan karena aspek kebermanfaatan itu jadinya multiplier efeknya itu sangat tinggi kalau kita itu memberikan literasi kepada santri, karena banyak santri alumni pesantren yang kemudian nanti punya jamaah yang sangat besar. Kalau santri-santri ini punya pemahaman yang baik, maka nanti akan menyebar nih dengan tingkat penyebaran yang jauh lebih tinggi, karena mereka akan berkiprah di masyarakat, mereka punya peran di masyarakat, dan itu punya potensi untuk mengembangkan atau menyalurkan pemahamannya itu ke banyak orang. Nah, sehingga kalau kita ngomongin investasi, kita ingin membangun iklim investasi yang baik, santri menjadi satu potensi nih untuk kita ikut untuk membangun iklim investasi yang baik, terutama adalah investasi syariah gitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, berarti karena potensi dari santri itu sendiri ya, Pak? Iya, dan juga mungkin iklim investasi, tapi itu mungkin for claim ya. Saya harus lihat atau kita perlu risetnya lebih mendalam soal itu, tentang bagaimana pemahaman santri atas instrumen-instrumen investasi modern gitu. Mungkin sudah terbiasa dengan investasi, mungkin sudah berbiasa dengan wirausaha misalnya. Bagaimana kalau itu melibatkan lebih banyak orang yang diperdagangkan di bursa gitu, bagaimana kita ikut atau santri itu bisa ikut terlibat di sana, yang nantinya itu akan membangun iklim atau ekonomi yang lebih baik. Saya kira itu juga potensi yang baik bagi kita. Oke, nah Pak Danang ini kan juga dulunya pernah mondok nih Pak, pernah nyantri gitu. Kalau waktu mungkin dari pengalamannya Pak Danang sendiri atau mungkin sekarang Pak Danang melihat
santri-santri di lingkungan sekitar Pak Danang, kira-kira sebenarnya santri itu udah mulai berinvestasi dalam instrumen apa aja sih Pak? Apakah cuma mungkin sebatas menabung atau gimana gitu Pak terkait dengan budaya investasi mereka sekarang? Ya, kalau di pondok zaman saya dulu karena kan belum banyak kesempatan seperti sekarang ya. Kesempatan bisa didapat dari mana saja. Kalau dulu nggak begitu banyak. Jadi investasi saya kira yang paling kelihatan itu misalnya saya itu kan mengalami ketika di pondok itu krisis moneter. Pada waktu itu yang terlintas yang sempat diperbincangkan oleh teman-teman, wah ini kalau misalnya kemarin kita itu tukarkan uang kita ke dolar, dalam 2 bulan ini naiknya sudah 4 kali lipat nih. Karena waktu itu kan mulai dari 2.500 sempat 20.000. Jadi bahkan 8 kali lipat. Tapi setidaknya ada perbincangan itu di pesantren. Di kalangan santri ya, karena kita merasakan kan waktu itu harga harga makanan mulai dari 500 rupiah jadi 1.000, jadi 1.500, jadi 2.000 gitu. Itu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kan santri mengalami nih ada perubahan harga, ada kebutuhan yang meningkat. Dari situ kemudian, kalau kebutuhan meningkat harusnya income-nya juga meningkat. Nah waktu itu yang terpikir, yang terlihat sekali adalah kurs dolar gitu. Jadi ini kalau misalnya kita tukar uang kita ke dolar, hari ini kita tukarkan lagi, ini sudah bisa cuan lagi. Iya. Jadi harga yang naik itu jadi sudah ada solusinya gitu. Jadi nah saya kira yang seperti itu juga dialami oleh santri-santri sekarang gitu. Jadi kita terekspos banyak sekali informasi, bisa jadi kemudian berpikir bagaimana investasi yang aman, bagaimana investasi yang baik, begitu ya. Berarti sebenarnya behavior santri ini sudah ada fondasinya gitu ya Pak, sudah. Maksudnya santri juga terekspos tentang literasi keuangan, cuma mungkin memang belum benar-benar mendalam gitu ya Pak. Iya betul. Karena kan bagaimanapun arus informasi itu bisa diakses siapa saja, walaupun kalau santri yang di pesantren itu mungkin dengan batasan untuk mengakses informasi yang terbatas gitu, tapi sebenarnya mereka tidak terblok sama sekali gitu. Jadi dia masih bisa mengakses informasi. Oh ya, yang menarik adalah saya lanjutkan di yang tahun 2000-an tadi ya Pak. 98 ya. Jadi ketahuan ininya ya. Ketahuan umurnya ya. Nah, yang menarik adalah ketika kemarin itu kita campaign santri berinvestasi, bermunculan itu teman-teman alumni yang kemudian dia cerita kalau sekarang berinvestasi di saham, di obligasi, di reksadana gitu ya. Jadi literasi ini memang jangkanya panjang gitu. Mungkin santri-santri saat sekarang kalau mondok mungkin belum berinvestasi. Kalau dia punya bekal pengetahuan yang baik, mungkin nanti ketika mereka sudah lulus bekerja akan berpikir bagaimana berinvestasi yang baik, dan dia sudah punya bekal. Jadi arahnya memang ke sana. Sudah ada bekal pemikiran setidaknya. Betul, ya Pak. Iya. Oke, nah ngomongin soal acara tentang investasi tadi ya Pak. Kalau nggak salah kan Syafiq juga sempat buat survei, bikin riset tentang literasi keuangan di santri ya Pak? Betul, ya. Nah mungkin Pak Danang juga bisa cerita sedikit nih Pak terkait dengan hasil dari survei atau riset tersebut. Ya, menarik karena ketika kita kemarin merencanakan MOU signing ceremony dengan BEI, kemudian kita buat riset kecil-kecilan begitu yang menanyakan aspek literasi investasi, utamanya adalah untuk santri gitu. Satu bekalnya adalah teman-teman santri itu sudah punya banyak yang punya kegiatan produktif yang nantinya menghasilkan uang. Entah itu dari freelance atau ada yang ikut terlibat di dalam kegiatan ekonomi di pesantren, membantu kiai, yang itu juga ada beberapa itu menyebutkan bahwa itu adalah bagian dari yang dia mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi sebenarnya mereka punya usaha produktif. Nah, ketika usaha produktif maka kemudian ada nih potensi untuk investasi gitu. Memang ketika kita tanya instrumennya apa yang paling mereka paling pahami dan diminati gitu, yang paling banyak emas.
tapi saham itu di nomor 2. Jadi menarik. dan menariknya itu banyak juga yang menjawab reksadana. Reksadana itu kan sudah lumayan Complicated ya, Pak? complicated gitu, tapi muncul di situ. Jadi kita tidak mulai dari nol nih kalau ngomongin literasi. Jadi banyak yang sudah literate, tapi juga kita perlu seperti misalnya kita tanyakan kenapa memilih instrumen itu misalnya. Ya, yang dicari adalah yang aman, yang misalnya yang nilainya stabil gitu ya. Nah itu kan yang terfikir. Misalnya sekarang kenapa saya memilih yang stabil ya? Saya nggak mau resiko gitu. Tapi itu bisa dilanjutkan. Misalnya risiko yang seperti apa yang tidak ingin dihadapi misalnya gitu. Nah itu kan berarti ada proses yang perlu untuk pemahaman lebih lanjut gitu, sehingga preferensi itu berdasarkan atas pengetahuan yang cukup gitu. Saya tidak bilang bahwa kalau investasi emas kemudian literasi kerabat enggak. Tapi kita punya banyak sekali instrumen yang nantinya sebenarnya dengan pengetahuan yang cukup semakin luas. Jadi ada banyak sekali ruang untuk berinvestasi. Oke, berarti sebenarnya dari sisi literasi sudah ada dasar literasinya ya, Pak? Sudah ada dasar. Kalau untuk terkait dengan mungkin aktivitas investasinya sebenarnya dari survei kemarin mungkin ya Pak, apakah diukur juga terkait dengan sudah banyak atau belum sih Pak yang terjun ke investasi mungkin atau baru punya rencana nih tapi belum memulai gitu? Ya, itu yang menarik lagi. Jadi hanya sedikit memang yang sudah berinvestasi. Nah, ini juga karena kita melihat kemarin kan yang kita targetkan adalah yang hadir di acara itu adalah yang usianya SMA dan perguruan tinggi. Memang di range yang mungkin kalau berinvestasi juga investasi individu yang mungkin nilainya nggak banyak, tapi juga kita dapatkan bahwa yang paling banyak itu adalah belum berinvestasi tapi dia berencana untuk berinvestasi. Nah ini kan starting point yang bagus gitu. Mungkin saat ini dengan kondisinya sekarang mungkin belum berinvestasi, tapi dia punya wawasan nih. Kalau nanti tiba saatnya punya penghasilan yang cukup, dia akan berinvestasi. Karena ketika kita tanyakan misalnya, ada nggak perencanaan jangka panjang? Hampir semuanya mengatakan ada punya perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan berbagai macam perencanaan ya, misalnya menikah, punya properti gitu. Tapi setidaknya sudah memikirkan bahwa kita itu perlu perencanaan jangka panjang tentang keuangan. Dan salah satunya adalah ada investasi di situ tentu saja. Gitu. Oke, berarti memang ya Pak, kalau santri itu mereka sudah ya setidaknya well literate, cuma mungkin belum punya modal yang cukup ya Pak, atau? Ya, karena kan kalau misalnya masih nyantri ya terbatas ya Pak, terbatas aksesnya, dan juga memang kan aktivitasnya kan memang aktivitas belajar, bukan aktivitas ekonomi gitu. Mungkin berbeda dengan kalau misalnya yang kita survei adalah santri yang alumni pengusaha santri misalnya gitu, mungkin berbeda. Ya. Oke, nah ngomongin juga soal income, tadi kan Pak Danang juga menyebutkan kalau mostly santri itu sudah punya income sendiri ya Pak. Tapi kalau Farah ngintip-ngintip sedikit nih Pak dari hasil survei kita kemarin, ternyata masih banyak yang pendapatannya atau uang sakunya itu di bawah 500.000 nih Pak. Nah, mungkin Pak Danang bisa ceritain nih sebagai veteran santri atau sebagai yang pernah mengalami gitu ya. Gimana sih Pak tips untuk santri? Mungkin banyak nih Sobat Syafiq yang santri nonton ini untuk mengatur di pos-pos keuangan supaya nggak defisit nih Pak. Menarik, karena kemarin kita tanyakan juga ya, tapi saya nggak ingat pasti bagaimana mereka. Kebanyakan memang menjawabnya itu kalau misalnya kekurangan itu akan menghubungi teman, saudara gitu. Dan ini memang make sense karena struktur budaya santri itu kan lebih komunal gitu. Jadi manajemen risikonya itu manajemen risiko komunal. Jadi kalau misalnya yang modern itu kan biasanya kalau saya itu tahu nanti ada risiko, saya akan memanagenya dengan misalnya beli asuransi atau ikut asuransi gitu. Itu kan private sifatnya.
Kalau santri mungkin ya nanti kalau menghadapi risiko saya punya teman, dan itu ya cara hidup gitu ya. Jadi bukan bicara baik buruk benar salah gitu, karena itu adalah cara yang kita observasi. Sehingga menarik nih kalau misalnya mau masuk ke dunia santri, kita harus tahu betul tadi budayanya itu adalah seperti itu. Jadi salah satunya adalah teman. Call a friend. Ya, call a friend. Saudara. Yeah. Gitu. Ada Mbah, ada Bude, ada Pak D, ada itu semuanya dimobilisasi. Gimana caranya biar bisa menutup kekurangan gitu misalnya. Dari situ mungkin muncul opportunity sebenarnya. Sifat yang komunal itu kan bagus untuk digerakkan karena secara jejaring dia kuat. Jadi dan kalau tadi yang pendapatannya atau expense-nya itu pulang dari 500.000, memang kebanyakan juga expense santri itu tidak sebanyak misalnya pendidikan di luar. Bisa jadi ya memang segitu memang cukup gitu. Jadi kebutuhan di pesantren beberapa itu kan memang tidak setinggi misalnya di luar. Jadi expense-nya juga nggak sebanyak yang di luar. Jadi hasil yang kita dapatkan misalnya 500.000 ke bawah lumayan banyak, tapi juga di atas itu juga lumayan banyak juga gitu. Jadi ya kita bisa melihat itu, memotret itu sebagai pijakan kita. Taruhlah misalnya kita mau ngomongin investasi ini dengan masyarakat dengan monthly expenses-nya itu di bawah 500.000, gimana caranya? Apa opportunity yang bisa kita bawa ke situ? Misalnya ya, ini adalah generasi yang di saatnya nanti itu dia akan punya penghasilan yang cukup, dan karenanya kita perlu literasi dari sekarang sehingga ketika masanya tiba dia nanti akan punya pengetahuan yang baik. Karena kadang kita begini ya, kita itu ada saatnya di mana kita itu punya banyak waktu tapi tidak punya banyak cara untuk mewujudkan impian kita. Misalnya para mahasiswa banyak waktunya, mau liburan nggak ada dananya, iya, misalnya gak ada gitu. Nggak ada uang sakunya misalnya. Nanti kalau sudah bekerja, waktunya dananya ada, tapi waktunya nggak ada. Hasil akhirnya sama-sama nggak piknik. Okay. Nah, jadi kita mau memblend itu gitu. Pas waktu kita itu punya banyak waktu untuk belajar, yuk support dengan program literasi, sehingga di masanya nanti ketika waktunya nggak banyak, dia itu sudah punya pengetahuan yang cukup. Jadi bisa decide investasi mana yang cocok ya, betul, Pak? dia sudah punya bekal pengetahuan yang cukup. Jadi ketika dia mau eksekusinya itu sudah benar. Target kita itu. Jadi kita mau membidik yang di situ dengan survei yang kemarin. Nah, kalau secara spesifik nih Pak, ada nggak sih Pak instrumen yang menurut Pak Danang itu paling cocok untuk santri gitu dengan expense dan income yang ya masih terbatas itu tadi Pak? Agak susah ini untuk menjawab mana yang paling cocok, karena sebenarnya investasi itu kan berdasarkan risk appetite ya. Berdasarkan sebenarnya orang itu pengen suka dengan risiko yang seperti apa. Ada orang yang sangat suka berisiko, suka yang menantang begitu. Nah, kalau yang seperti ini dia nggak masalah tuh kalau berinvestasi di yang risikonya sangat tinggi gitu. Bisa sangat naiknya bisa sangat cepat dan turunnya bisa sangat cepat. Tapi juga ada yang maunya aman-aman saja. Saya mau pengen tidur dengan tenang, saya pengen nggak stabil lah ya. Tiba-tiba ada notifikasi ini ternyata investasinya langsung Anjlok. jatuh, ini harus segera, dan itu kan eksekusinya harus benar-benar segera. Jadi di saat itu apapun yang terjadi harus segera dieksekusi gitu. Jadi ada yang tidak mau seperti itu. Santri saya kira ada yang sangat risk averse, tapi juga banyak juga yang risk lovers. Salah satunya adalah indikasinya suka yang mepet-mepet itu kan risk lovers ya. Deadliners ya Pak. Deadliners. Itu salah satu indikasinya. Jadi mungkin itu nanti cocoknya adalah dengan instrumen yang high risk ya Pak. Oke, berarti Ya. itu kembali lagi terkait dengan preferensi masing-masing terkait ya Pak? preferensi.
Ya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, minta sedikit pesan-pesan dong untuk teman-teman santri yang mau mulai investasi nih Pak. Kalau belum mulai investasi, mari belajar tentang investasi. Jadi kesempatan mungkin tidak selalu ada, tapi kalau kita mulai dari sekarang, mungkin nanti kita tidak akan ketinggalan kesempatan. Jadi mulai dari sekarang. Oke, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oke, terima kasih banyak Pak Danang atas waktu dan kesempatannya Sama-sama, sudah Farah. mampir ke podcast kita. Dan untuk teman-teman semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa menambah pengetahuan untuk memilih investasi yang lebih bijak lagi. Mungkin itu aja Pak dari Oke, kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. See you next time. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.